Emang ada di antara Anda di dalam perut daftar isi formulir? Saya mau jadi bin Sahab? Bisa. Saya mau jadi orang Jawa? Bisa. Saya mau jadi orang Sunda? Bisa. Saya tanya, Anda sebelum lahir ada pendaftaran nggak? Anda jadi orang Sunda kehendak siapa? Anda jadi orang Jawa kehendak siapa? Anda jadi orang Arab kehendak siapa? Anda jadi keturunan Rasulullah kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Habib Ali mungkin daftar mau jadi Alatas Habib Ali. Nggak ada. Habib Zaki ada daftar jadi Ala Idrus? Nggak ada ya ikhwan. Dan kami para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, di satu sisi itu memang nikmat yang harus disyukuri. Tapi pada saat yang sama itu amanat yang berat, saudara. Hati-hati, dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan tentang para istri Nabi. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya double. Kalau mereka melakukan kebaikan, pahalanya double. Itu istri Nabi, saudara. Kenapa? Karena para istri Nabi tadi punya kewajiban untuk menjaga nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau mereka berbuat baik, pahalanya double. Satu, pahala untuk kebaikannya. Satu lagi, pahala karena dia menjaga nama baik suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau berbuat dosa. Baca surat Al-Ahzab, saudara. Allah ingatkan istri-istri Nabi berbuat dosa, double dosanya, saudara. Satu, dosa untuk kesalahan yang dilakukan. Satu lagi, dosa karena sudah merusak nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama baik Nabi nggak pernah bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah, begitu juga akhirnya para ulama mengkiaskan dari itu, mengatakan kalau istri Nabi saja yang nggak ada hubungan darah, saudara, punya amanat yang begitu berat, apalagi zuriyahnya yang punya hubungan darah, saudara. Maka itu zuriyah Nabi ini di satu sisi nikmat, dia mesti syukuri kepada Allah. Tapi di sisi lain amanat yang berat. Kalau dia berbuat baik, saudara, maka dia mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tapi kalau dia berbuat salah, dia akan mendapatkan juga dosa dan siksa yang berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi keturunan Nabi bukan buat bangga-banggaan, buat sok-sokan, buat menghina daripada nasab yang lain. Enggak, saudara. Syukuri menjadi keturunan Nabi dan jaga amanat. Jadi suri tauladan buat umat. Jaga nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi penanya tadi, kebetulan di sini ada pimpinan Robitoh yang di Bekasi. Nah, bisa nanya-nanya tuh. Sebetulnya nasab asmat kan bagaimana sih? Bagaimana cara menentukan nasab itu betul apa enggak? Nah, itu kalau orang-orang Robitoh ngerti soal itu. Saya rasa jelas ya. Kalau saya bukan bidangnya, bukan. Ilmu ya kita ada soal itu. Tapi saya bukan orang yang punya hak untuk menetapkan. Ini masbut, ini maskuk, ini mardut. Nah, saya bukan bidangnya tuh. Nah, itu yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robitoh Alawiyah. Itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga. Seperti Robitoh. Di India ya juga seperti Robitoh. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bisa kita sampaikan.